pencalonan itu ada dua model lah yang paling penting. Yang pertama yaitu pengajuan bakal calon dan administrasi calon. Nah, kemudian pengajuan bakal calon ini siapa yang harus mengajukan, atau ada formnya gitu ya, nanti saya katakan form untuk pengajuan bakal calon ini. Nah, pengajuan bakal calon itu untuk DPR RI nanti ditandatangani oleh dua partai sekretaris parpol yang di tingkat pusat, yang di provinsi, kemudian di kabupaten juga demikian. Nah, kemudian pengajuan itu pun nanti dilakukan oleh ketua dan sekretaris tadi itu yang mengajukan ketika mengajukan daftar bakal calon tadi itu. Ketua dan sekretaris atau pengurus ya yang mengajukan. Nah, jika berhalangan memang bisa digantikan oleh oleh orang lain, namun catatan harus disertakan dengan surat kuasa. Nah, itu ya, surat kuasa nanti dari pengurusan. Selanjutnya dalam daftar calon itu juga harus menyertakan 30% perempuan. Nah, di sini menyertakan bahasanya ya, bukan memperhatikan. Nah, berarti kalau bisa mengatakan menyertakan berarti kan wajib hukumnya untuk mencantumkan 30%. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwa dalam 3 calon itu harus ada 1 perempuan. Nah, kita bertanya dalam 3 calon yang belakang komanya itu maka di belakang ke bawah. Nanti kita akan lebih jauh nih dalam konteks diskusi kita ya. Nah, kemudian selanjutnya dalam pengajuan bakal calon, daftar pengajuan calon itu harus ada pas-putu terbaru, pas-putu yang terbaru ya. Nanti apakah kemudian selanjutnya model daftar calon tadi itu ditandatangani oleh, kalau yang DPR oleh pengurus pusat, kalau yang provinsi oleh provinsi, dan kabupaten oleh kabupaten ya. Kemudian selanjutnya administrasi calon. Tadi kan saya sebut ada daftar bakal calon dan ada administrasi bakal calon. Nah, kalau administrasi bakal calon ini syaratnya itu dia harus sudah berumur 21 tahun atau lebih. Nah, 21 tahun ini sampai dengan kita akan lihat sampai kapan dia batas lahir dia umur 21 tahun sampai itu sejak penetapan ini. Nah, dia umur 21 tahun itu sejak sampai terhitung sejak penetapan DJT ya. Nanti DJT-nya bukan pada kita lihat tahapannya ya. Bahwa yang bersangkutan itu berumur 21 tahun atau lebih. Nah, 21 tahun yang kapan ya? Nanti ini ada, kalau yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berbicara belum di sini nanti kan surat pernyataan. Nah, nanti ada formnya sendiri Pak. Ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh masing-masing calon. Nah, kemudian ini kan ada berpendidikan paling rendah orang menengah atas paling rendah. Kemudian tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, sehat jasmani rohani, kemudian terdaftar sebagai pemilik. Nah, kemudian bersedia bekerja penuh waktu, mengundurkan diri sebagai kepala daerah TNI Polri, kemudian nanti badan dari direktur badan usaha maupun dari yang anggarannya itu bersumber dari APBN. Kemudian bersedia tidak berwakil sebagai akuntan publik, kemudian bersedia tidak merangkap jabatan sebagai pengawas atau karyawan badan usaha, dan nanti ini ada form surat pernyataannya ya. Kemudian saja menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Nah, ini yang dibuktikan ya KTA ya. Jadi, kemudian dicalonkan hanya di 1 dapil. Nah, ini nanti yang termasuk ke administrasinya. Selain itu, nah makanya nanti dan misalnya dia ini mencalonkan diri di DPR provinsi. Nah, kemudian dia tidak boleh lagi mencalonkan diri di di kabupaten. Dia harus 1 pencalonan tempatnya itu. Kalau di provinsi saja, di kabupaten saja. Kemudian juga demikian.
dan satu dapil saja. Nah, nanti ini juga akan dicek di silon itu Pak. Artinya silon kita memang mengakomodir benar ya, terkait dengan dari mana kami tahu bahwa yang bersangkutan itu ikut mencalonkan di Provinsi RI. Nanti akan terbaca di silon. Nah begitu kira-kira ya. Bahwa terkait dengan apa namanya. Kemudian selanjutnya mengundurkan diri dari kepala desa. Nah nanti bagaimana modelnya? Modelnya adalah dia mengajukan yang dibuktikan dan saya jasmani rohani ini adalah saya jasmani rohani yang dikeluarkan oleh apa namanya pusat kesehatan masyarakat. Nah tapi tidak menyebut kalau di PKPU-nya ini pusat kesehatan masyarakat dalam kurung tidak ada dalam kurung puskesmas tidak, hanya menyebut pusat kesehatan masyarakat. Nah kemudian terhadap hal tersebut dikeluarkanlah SD dari KPU. Apa sih penjelasannya dari surat kesehatan masyarakat? Bahwa kita harus mendapatkan atau koordinasi dengan dinas kesehatan. Mana saja sih pusat kesehatan masyarakat yang boleh mengeluarkan surat keterangan tersebut. Nah jadinya bisa jadi nanti puskesmas bisa masuk, tetapi puskesmas tersebut memang dinyatakan oleh dinas kesehatan yang ada di dinas kesehatan kita bahwa dia memang berhak untuk mengeluarkan surat keterangan sehat jasmani tersebut. Nah, tapi kalau datang administrasi bakal calon, nah di sini adalah yang pertama itu KTPL. KTPL ini ya KTP elektronik ya. Nah surat pernyataan ya tadi yang tadi ada tekor pada soalnya desa, nanti ada komisinya. Dapat berbicara macam nulis surat pernyataan banyak. Setia kepada Pancasila juga demikian. Bersedia untuk bekerja penuh waktu, bersedia hanya dicalonkan oleh satu partai, mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah dan kepala desa. Nah ini ya. Nah jadinya surat pernyataan tidak bisa ditarik kembali sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya mengundurkan diri sebagai bakal calon yang berstatus sebagai anggota peserta pemilu pada pemilu yang lalu. Dia menjadi anggota DPR dari partai yang berbeda. Nah misalnya sebelumnya itu jadi DPR dari partai yang berbeda, kemudian saat ini dia mencalonkan diri dari partai yang berbeda, maka dia harus menyerahkan surat pengunduran diri dari partai yang sebelumnya ya. Kemudian surat pernyataan bersedia untuk tidak berpartai sebagai anggota publik. Saya pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang ancamannya 5 tahun. Nah jadinya untuk yang telah dipenjara 5 tahun ini yang ancamannya 5 tahun itu ya, itu yang apa. Nah sekalipun dia hanya dipenjara 3 tahun misalnya, tapi dalam amar putusannya itu bahwa dia awalnya itu menggunakan 5 tahun dan terpidana, maksudnya di sini bukan narapidana ya. Kalau terpidana itu, kalau bebas terpidana itu bebas murni. Nah, artinya adalah dia tidak ada ikatan lagi secara administratif dengan apa namanya Kementerian Hukum, artinya di lapas itu. Nanti ini juga akan suratnya dikeluarkan oleh pimpinan lapas, tempatnya dia di penjara gitu ya. Nah, ini yang ancamannya 5 tahun ya. Nah itu yang harus sudah bebas 5 tahun sampai dengan pencermatan DCT. Kemudian ijazah yang telah dilegalisir. Nah fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang. Nah kalau SMA kata dia tentu ditanya di sekolah tersebut. Nah lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah yang sudah tidak ada saat ini misalnya? Artinya dulu mungkin dia SMA 1 dulu, tapi dia sudah dilebur menjadi SMA 2 misalnya. Maka dia akan melegalisir di SMA 2 itu. Nah kemudian lalu kalau yang swasta dia sudah habis SMA tersebut, sudah tidak ada lagi. Nah maka dia ini yang harus dikoordinasikan dengan di tempatnya melakukan legalisir adalah ada di dinasnya, di Kemenak lah kalau dia apa namanya, kalau yang sekolah swasta yang bertanggung di bawah Kemenak. Tapi kalau yang di apa namanya bernaung di bawah Mendikbud nanti
Tapi ini kan yang basisnya kalau saat ini kan kalau SMA, SMK itu kan provinsi ya. Nah, tapi udah sekarang informasi kan sudah ada dia apa namanya kantornya di Lombok Tengah yang langsung mengurus terkait dengan SMA dinasnya sudah ada